Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini saya akan berbagi tips 9 cara perawatan burung kenari agar cepat gacor. Dibandingkan dengan jenis burung kicau lainnya, kenari termasuk paling mudah dalam perawatannya. Branding berternak, kenari juga relatif lebih mudah. Kemudahan dalam perawatan ini yang membuat kenari termasuk salah satu burung yang banyak digemari di Indonesia. Seperti itu ya. Adapun demikian, tidak setiap kicau mania bisa mendapatkan kenari yang rajin bunyi gacor, terutama jika perawatan dilakukan serampan atau asal-asalan lah gitu ya. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Berikut ini trik dari saya 9 langkah yang efektif untuk perawatan burung kenari agar cepat gacor. Efektif dalam perawatan burung kenari agar cepat gacor, sebab burung kenari yang dipelihara para kicau mania di Indonesia terdiri atas beberapa jenis dan tipe ya. Bahkan dibedakan pula berdasarkan keturunannya atau asal muasalnya gitu ya, sehingga muncul istilah kenari lokal super gitu ya, dan lain-lain. Apapun jenis tipe dan silsilahnya, secara umum perawatan kenari tidak jauh berbeda dengan burung yang lainnya ya. Adapun perbedaan itu pun cuma sedikit aja gitu ya. Dengan melakukan langkah-langkah atau perawatan secara teratur, maka burung yang dipelihara akan terjaga kondisinya sehingga makin bertambah rajin bunyinya ya. Dan dipastikan ada 9 langkah efektif dalam perawatan kenari supaya cepat gacor. Untuk yang pertama, menyediakan pakan yang sehat. Kenari merupakan burung pemakan biji sebagaimana parkit dan lovebird ya. Karena itu dalam perawatan seharinya pakan bijian harus selalu tersedia. Kenari umumnya terdiri atas campuran beberapa jenis bijian ya, yang banyak dijual di pasar burung atau di kios-kios terdekat, kurang lebih seperti itu. Namun jika kenari selalu rajin bunyi, berikan pakan bijian yang tepat dengan kandungan nutrisi gizi serta serasi dan seimbang gitu ya. Adapun beberapa biji yang berkualitas dan dapat membuat burung makin gacor. Untuk mendapatkan tersebut kita bisa memilih dan meracik sendiri. Pakan biji dapat juga diberikan dalam kondisi olahan, misalnya dikecambahkan terlebih dahulu, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang kedua, ketersediaan buah dan sayuran. Selain pakan bijian, burung kenari juga harus mendapatkan pakan tambahan, misalnya extra fooding yang berasal dari buah dan sayuran ya. Banyak sekali jenis buah dan sayuran yang disukai oleh burung kenari ini ya. Di antaranya dipercaya para kicau mania bisa menjadikan kenari makin rajin dan sering berbunyi ya. Yakni misalnya ya, apel, persiteli, dan juga muda ya, yang banyak digemari rata-rata itu jagung muda. Untuk yang ketiga, memberikan dedaunan yang kaya manfaat, misalnya sebagai makanan pelengkap ya. Banyak kenari mania memberikan dedaunan yang kaya manfaat, meski kenari sangat menyukai berbagi jenis daun. Tentunya tidak semua baik ya untuknya. Beberapa jenis daun yang diyakini bermanfaat adalah daun krokot, daun mengkudu atau cengkudu ya, terus daun minahong, dan satu lagi daun dewa
ada juga apa namanya ya, daun ginseng Jawa ya. Untuk yang keempat, menyediakan asinan atau tulang sotong ya. Itu pun tidak semua kenari mania mau menyediakan asinan atau misalnya tulang sotong gitu untuk burung peliharaannya, padahal tulang sotong merupakan sumber kalsium dan fosfor yang baik untuk menjaga kondisinya. Apabila Anda tidak mau memberikan asinan, sebaiknya harus ada sumber multi mineral dari luar, misalnya bird mineral gitu ya. Dan yang kelima, selalu menjaga kebersihan kandang ya, maksudnya itu. Kenari sehat tentu akan lebih aktif dan rajin berkicau. Kondisi ini bisa bisa dicapai antara lain dengan selalu menjaga kebersihan sangkar dan perlengkapannya, diantaranya itu sangkarnya tiap hari dibersihkan dan tempat minumnya, tempat makannya setiap hari dibersihkan gitu ya. Sebab kalau tidak dibersihkan maka akan bersarang bakteri dan juga jamur dan juga parasit yang bisa mengganggu kesehatannya. Oleh karena itu sangat diperlukan sekali untuk pembersihan kandang atau perlengkapan seperti tempat minumnya, tempat pakannya, dan aksesoris lainnya ya. Supaya membuat kenari terlihat segar, bersemangat, dan tentu saja bertambah gacor ya. Dan yang keenam, dimandikan pagi ya. Mandi menjadi salah satu kebutuhan utama dalam perawatan semua jenis burung kicauan ya. Memandikan kenari mungkin tiap pagi bisa menjaga kebersihan bulu sehingga bulu aktif berkicau gitu. Memandikan kenari dapat dilakukan dengan menggunakan bak mandi boleh, atau spray ya, disemprot-semprotkan secara halus ke sangkarnya, atau bisa juga dengan cara disemprot. Atau memandikan kenari dapat dilakukan dengan menggunakan bak mandi kecil yang dimasukkan ke dalam sangkarnya gitu ya, atau bisa juga menggunakan dengan disemprot menggunakan hand spray ya. Memandikan kenari harus rutin dilakukan setiap pagi, yaitu setelah terbit matahari ya. Untuk yang ketujuh, menjemur pada pagi dan sore hari. Tujuan penjemuran juga menjadi salah satu pembentukan perawatan yang harus rutin dilakukan untuk menjaga kesehatannya dan membuat kenari setiap hari aktif berkicau ya. Penjemuran pada kenari sebaiknya itu dilakukan pada pagi dan sore ya. Kurang lebih waktunya itu 1-2 jam ya. Selain untuk menyehatkan bulu-bulu dan menguasai parasit seperti kutu dan juga tuangu, penjemuran secara rutin juga dapat menjadikan suara burung kenari makin lantang ya. Jika sudah terlanjur kekutuan, semprot pakai obat kutu burung, usahakan yang tidak mengandung removal ya, karena bisa merusak bulunya gitu. Pakai saja misalnya fresh aves gitu ya, itu salah satunya ya. Untuk yang ke-8 itu proses pemasteran. Mungkin hampir sama ya dengan perawatan burung lainnya ya, tapi agak sedikit berbeda. Untuk burung kenari ini program pemasteran dilakukan untuk melatih dan menambah variasi suara supaya kicauan burung yang dipelihara kenari termasuk jenis burung yang cerdas ya ini ya, dan memiliki kemampuan meniru suara kicau burung jenis lainnya gitu. Bahkan apabila dimasterkan dengan suara-suara bervariasi, kenari akan memiliki lagu-lagu isian ketimbang suara aslinya yang roll gitu ya. Pemasteran juga bisa memancing burung kenari makin rajin berkicau ya.
Akan tetapi Anda fokus pada kenari lagu standar ya, maka pemasaran tak perlu menggunakan suara sejenis burung lain, melainkan melakukan burung kenari standar yang sudah gacor dan punya durasi panjang ya. Jadi lakukan pemasaran ini cukup menggunakan burung kenari yang sudah gacor atau sudah memiliki suara yang berdurasi panjang gitu ya. Dan yang kesembilan itu menyediakan multivitamin ya. Ini jarang sekali ya, kebanyakan orang malas gitu ya, tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal Anda itu harus menyediakan multivitamin ya. Hampir semua jenis pakan kenari baik hewan maupun nabati pasti mengandung beberapa jenis vitamin tertentu ya. Hanya saja kita tidak bisa mengetahui secara pasti apakah seluruh vitamin esensial itu sudah mencukupi kebutuhan burung atau tidak gitu. Nah gitu ya. Beberapa waktu lalu mengkaji berbagai hasil penelitian tentang burung pemeliharaan di rumah. Hasilnya burung piaraan di dalam sangkar umumnya mengalami defisiensi atau defisiensi vitamin A, D dan juga E ya. Kurang lebih seperti itu. Karena itu memastikan kecukupan kebutuhan vitamin disarankan untuk menambahkan asupan air dari luar, misalnya birfeed gitu ya. Selain makan feed, burung yang rutin diberi multivitamin secara teratur 2-3 kali seminggu juga menjadi lebih rajin berkicau ya. Itulah 9 langkah yang efektif dalam merawat burung kenari supaya semakin gacor, suaranya ngeplong ya, enak didengar ya gitu ya. Oke, itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.